selamat datang di tempat para pecinta sepak bola mengeluarkan unek-unek dan opini liar tanpa malu buat di Yeping. Di mana lagi kalau bukan di Komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan. Wah, info aja nih, info ya. Kali ini MC-nya gua menggantikan Gerardo yang berhalangan. Gue udah bikin kemarin kan, tim gue baru kalah ya kan. Gue udah bilang, Jal, sorry, gue nggak bisa datang. Jal, sorry, gue udah nggak bisa datang. Jal, sorry, gue nggak bisa datang. Om John nelfon, Wanda pesan MC ya, siap Om, aman. Hancur itu gue udah bikin ya kan. Tapi gak apa-apa, walaupun tim gue kesakitan. Nah sekarang kita mau bahas yang lagi in banget nih. Baru aja kemarin ada Garuda Calling. Langsung tema hari ini adalah Garuda Calling tanpa Ivar, Adrian, Arhan, Asnawi dan juga Marcelino. Nah teman-teman yang di YouTube juga gue minta banget kalian buat partisipasi di kolom komentar. Gimana nih menurut kalian? Apakah tanpa mereka semua kita bisa lolos? Atau malah sebaliknya? Nah itu dia ya. Siapa tahu kalau ada yang seru-seru nanti ada yang ini kan, yang nyambut juga teman-teman dari sini kan. Karena biasanya lebih opini lebih liar lagi di kolom komentar tuh, ya kan? Nah itu dia. Tapi sebelum mulai gue mau ngucapin juga terima kasih buat tempat yang udah cozy dan enak ini. Tepuk tangan juga buat Masih Bisa Coffee dong. Wes. Thank you Masih Bisa Coffee. Teman-teman pokoknya kalau mau nongkrong, mau hangout atau mau WF WFH ya? WFC. Ketahuan nggak pernah WFC. Bisa Masih Bisa Coffee guys, karena kopinya enak ya kan, dan juga buat nongkrong lama juga aman aja gitu. Dan gue juga mau shout out juga ya buat partner yang akan menemani kita sampai akhir tahun ini. Tepuk tangan juga buat Massive Thunder. Wes. Kemarin setelah ada Macu Thunder ini, aki gue langsung gue ganti Macu Thunder. Gue ganti ya kan. Sampai nih di lampu merah ada orang gue tanya, bang, aki lo apa? Aki gue ini Massive Thunder nih. Nah jadi nanti buat teman-teman yang maju, ya jangan lupa diberikan testimoninya atau selipan untuk Massive Thunder. Nah buat teman-teman yang masih di YouTube nih nonton, kalau misalnya kalian mau datang itu bisa datang karena nanti teman-teman di sini akan mendapatkan kopi juga dari Massive Thunder. Nah seru kan, makanya datang dong. Oke. Sebenarnya gue tahu banget ya, muka-muka temen sih udah gak sabar buat ngebahas terkait dengan tema hari ini. Cuman ya kan biar lebih afdol, gue mau mempersilakan dari Ketua KPI untuk memberikan pembukaan untuk tema hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat Rizal. Oke, makasih semua yang udah hadir hari ini, dan makasih juga buat tim produksi yang udah nyediain waktunya, serta Pasti Bisa Coffee, dan juga support dari Aki Massive Thunder yang masih terus membersamai kita, dan insya Allah masih akan banyak pertemuan bersama dengan Aki Massive Thunder untuk bersama kita di Komunitas Pandit Indonesia setiap hari Kamis. So, hari ini makasih banyak buat kalian yang selalu konsisten hadir, dan makasih juga buat kalian yang udah konsisten dan sekaligus bawa pasangan ya. Eki ini kayaknya sekarang lagi bawa pasangan. Ini salah satu orang paling unik ya di peserta KPI, dan juga Mas Aldi bawa istri juga, makasih udah diajak istrinya. Jadi semoga buat kalian ini jadi statement buat kalian, gak usah malu-malu buat bawa partner kalian datang ke acara kayak gini, karena kita open banget, kita inklusif banget di acara kayak begini. So makasih banget buat hal itu. Dan mumpung gue lagi di sini dan juga kalian juga lumayan banyak yang hadir ya, karena temanya Timnas. Gue tahu banget kalian udah tertahan-tahan dari pekan-pekan sebelumnya sebenarnya pengen bahas Timnas. Tapi momennya sekarang lagi pas, soalnya baru ada Garuda Calling. Tapi sebelum gue nyinggung soal tema, gue mau infoin lagi aja kalau kita di hari Minggu tanggal 28 September nanti jam 7 malam kita ada kegiatan kayak gini, yaitu KPI. Tapi kegiatannya kita away day, yaitu di Lotte Kuningan. Jadi buat kalian yang bingung hari Minggu mau kemana, kalian bisa hadir, karena di situ bukan cuma kegiatan begini doang, tapi kalian bisa cuci mata lah, karena di hari itu pembicaranya bukan cuma anak-anak KPI, tapi ada Budi Sudarsono, Ilham Jaykusuma, habis itu ada pemain sepak bola wanita juga. Jadi ini bisa jadi kesempatan buat kalian networking juga. Jadi gue ingetin lagi, hari Minggu ya, hari Minggu jam 7 malam kegiatannya di Lotte Kuningan. Nanti bakal info lebih lanjutnya gue share di grup, jadi nanti buat yang belum masuk grup akan gue invite. Dan makasih juga buat
peserta baru hari ini ya. Makasih banyak udah hadir di kegiatan KPI. Semoga kedepannya makin banyak lagi wajah-wajah baru dan yang udah baru-baru pun juga makin ngajak lagi. Jadi sifatnya kita makin melebarkan sayap seperti itu ya. Jadi mungkin yang bisa gue sampaikan soal reminder itu aja. Soal hari Minggu nanti kita ada kegiatan lagi di Lotte Kuningan. Dan sekarang gue mau nyinggung sedikit soal tema Garuda Calling ya. Mungkin nama-namanya kalau dari gue pribadi sih nama yang udah gue antisipasi bakal dipanggil lah. Ini kayaknya kelihatan bakal dipanggil kalau dari kriteria performa, dari kriteria menit bermain, kriteria apa lagi misalkan pengalaman, kayaknya mereka udah saling melengkapi. Untuk nama-nama yang nggak dipanggil ya gue rasa udah cukup jelas. Mereka terbentur di faktor menit bermain. Karena kita tahu Miss Hilgers masih butuh waktu untuk konsentrasi bersama klubnya atau mencari klub baru untuk dirinya. Lalu ada Marcelino Ferdinand yang gua rasa dia udah dapat klub tapi untuk menit bermain tentunya masih minim banget ya. Bahkan lebih banyak menit bermain tampil untuk Indonesianya ketimbang sama klubnya gitu. Jadi sangat beralasan dan sangat bisa dimengerti, tapi itu kalau versi gua nggak tahu versi lo, gua nggak tahu versi Felix misalnya ini timnasnya udah ideal apa belum. Jadi kita tunggu aja nanti pembahasannya soal hal ini atau pendekatan taktik seperti apa. Tapi satu hal yang pasti, nyata gue sama Togik sama ya waktu itu mikirnya. Kalau kemarin gue baru nonton lagi episode KPI yang habis drawing timnas, itu gue bilang gue punya feeling oleh Roman ini bakal tetap dipanggil gitu. Karena berkaca dari kasus Miss Hilgers juga dulu ada kasus pemain dibilang nggak bisa Regis, taunya bisa main. Gimana caranya lu bisa percaya Regis bisa main tapi giliran yang cedera masa nggak bisa main gitu. Bisa aja main-main juga. Jadi ini sesuatu yang gue rasa udah menjadi ciri khas dari komunikasi kita. Jadi gue nggak akan kaget kalau ternyata Ole Romani sudah fit dan bisa dimainkan di bulan Oktober nanti. So dari gue cukup sekian aja karena materinya mungkin dari kalian bakal lebih tebal lagi. Pendekatan taktik seperti apa gue juga pengen dengar dari kalian. Dan pastinya pertanyaan yang paling abadi di bulan Oktober nanti adalah seberapa yakin kalian kita bisa lolos di ronde 4 nanti. So dari gue cukup sekian aja. Makasih. Dan gue kembalikan lagi ke MC kita untuk hari ini, Mas Wanda KJD. Oke, tepuk tangan buat Bang Rizal. Wait, itu kalimat KJD bisa dihapus nggak tuh? Habis kalah. Bayangin ya, tim 4 tahun. Baik deh. Baik deh. Lu bayangin ya, Chelsea tuh belum pernah kalah ya kan musim ini. Kalahnya sama siapa? Betul. Kalah nggak apa-apa, jangan nama MU dah, bener dah. Iya. Gue udah berusaha gitu kan, nggak megang handphone, nggak nonton bola gitu. Kepapar-papar juga gitu kan, emang. Oke, balik ke topik. Gue reminder aja. Hari Minggu besok tanggal 28 kita sama-sama ke Lotte Kuningan untuk event dari KPI. Dan boleh kalian bawa temen juga ya kan. Jadi ini KPI itu berbasis MLM ya gitu. Oh bukan ya, bukan. Tapi boleh. Ada teman-teman kalian ya kan. Tadi ada para legend ya kan, Budi Sudarsono, ada Ilham Jaya Kusuma, Pak Erick Thohir. Oh enggak ada. Mungkin siapa tahu ada ya kan. Syukur-syukur ada kan. Siapa tahu Pak Erick mau beli jersey ya kan. Beli jersey Indonesia dan websitenya STY. Ya. Oke guys, kita mau langsung mulai aja nih ya ke peserta yang pertama, yang dimana si paling viral sejagat KPI. Wah, sudah tahu semua kan. Oke, tepuk tangan yang menyerah buat Eki. Ya, selamat malam KPI. Salam 21. Singgung dulu kan ya kali. Ini Sabtu belum tentu menang lagi kita soalnya. Tahun Brentford lagi. Oke, Garuda Calling tanpa Ivar, Adrian, Arhan, Asnawi dan Marceng. Ya sayang buat Marceng ya, salah satu pemain idola gue, Marcelino, makanya gue bikin nameset di sini nih. Karena dia cetak gol pertama kita di Piala Asia setelah absen selama lebih 13 tahun, 10 tahun lebih lah. Kita absen di Piala Asia. Dan setelah kita lolos Piala Asia, Marceng jadi pencetak gol pertama kita. Makanya gue memutuskan untuk memasang nama dia di jersey kita. Tapi di FIFA Matchday Oktober nanti nama dia tidak dipanggil. Dan ada yang bilang juga dia kurang fit. Terus juga untuk Ivar juga kabarnya ternyata dia cedera ya. Jadi dia tidak dipanggil juga ke FIFA Matchday. Menurut gue di Garuda Calling kali ini gue ngelihatnya kayaknya Patrick Kluivert udah mulai pede pakai formasi 4-3-3 ya.
Karena dari komposisi squad yang dipanggil dia manggil Mark Klok, kemudian dia manggil Beckham juga, terus di depan dia banyak striker juga, pilihan striker. Jadi kayaknya PK ini udah mulai pede menggunakan formasi andalannya. Setelah di 2 match terakhir di FIFA Matchday di bulan September kemarin, dia menggunakan formasi ini di 2 match melawan Chinese Taipei dan juga melawan Lebanon. Dan kita tahu kita lawan Chinese Taipei kita menang 6-0 dan ketika itu kita merasa senang banget, ye kita menang, kita bisa menghadapi round 4 dan bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi di match selanjutnya kita imbang 0-0 lawan Lebanon. Di situ jujur kita kesulitan cetak gol, boro-boro cetak gol. Kita nge-shot on targetnya nggak bisa ya kan. Anak kecil main bola juga tahu kita kalau mau menang ya cetak gol ya kan. Ini lu 90 menit main bola, oper ke back ke sayap ke back, gitu-gitu aja terus tuh. Tahu gitu dari awal bisa dikasih gawang sekalian ya kan. Main oper-operan aja terus gak bisa nyetak gol. Main cantik aja terus sampai bapaknya kongguan pulang ke rumah tuh. Iya, gue cukup sebel gitu di match lawan Lebanon itu. Dan padahal Lebanon itu kan tipikal tim-tim yang bakal kita hadapin di Oktober nanti, lawan Arab, lawan Irak. Itu kan tipikal mainnya kan sama kan, kayak ngulur-ngulur waktu segala macem. Nah harapannya kita bisa lebih gitu ngelawan Lebanon kemarin, tapi ternyata kita lebih banyak nguasain bola ketimbang cetak gol. Dan ya nanti kita di Oktober nanti timnas kita akan terbang ke Arab. Sudah pasti main bola bukan umroh ya? Hah? Ya nggak apa-apa kalau umroh. Cuma kan tujuan utamanya main bola. Masih tiba-tiba ada terbang ke sana udah pakai ihram kan nggak jadi main bola malah. Terus di lawan Arab dan juga Irak, kita pertama lawan Arab dulu ya. Lawan Arab dulu dan dua-duanya main di Arab. Tentunya ini bakal jadi tekanan yang tidak biasa mungkin untuk skuad kita, karena kita juga nggak terbiasa main away. Kita FIFA Matchday bolak-balik mainnya di kandang terus. Gue juga heran sih kenapa kita main FIFA Matchday itu di kandang terus gitu. Entah mungkin efisiensi kali ya. Kan juga presiden bilangnya efisiensi kan. Jadi iya, masih parah tuh kayak Aki yang satu ini, Masif Thunder. Terima kasih. Hampir lupa. Dan ya lawan Arab, lawan Irak gue agak gimana gitu, udah mulai agak goyang sedikit setelah lihat match lawan Lebanon kemarin. Soalnya lawan Lebanon kemarin tuh menurut gue udah ancang-ancang terakhir kita untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia nanti round 4 yang menurut gue itu menjadi partai hidup dan mati untuk ketum kita, buat timnas kita maksudnya, karena di 2 match itu akan jadi penentu. Nama beliau akan menambung tinggi karena kita berhasil lolos ke Piala Dunia, atau nama beliau justru makin dibully karena keputusan blundernya. Maksud gue ketum KPI maksudnya. aman ya. Ya terakhir mungkin gue mau melemparkan satu pertanyaan buat teman-teman semua, karena kayaknya nih pembahasan terakhir kita sebelum timnas kita bertanding ya kan. Jadi gue pengen melempar pertanyaan ke teman-teman semua, kira-kira what if, apa jadinya kalau semisal timnas kita gagal lolos Piala Dunia? Lalu selanjutnya apa? Gue Eki, terima kasih, selamat malam. Thank you Eki. Tapi gue jadi ke-trigger ya omongan Eki ya. Coba ya, gue mau absen teman-teman di sini semua. Coba yang nggak pede Indonesia nggak gagal lolos, tepuk tangan. Sepi ya. Yang pede lolos, tepuk tangan. Tuh kan, berarti artinya kita semua pede nih, Indonesia bakal lolos ke putaran 5. Tapi nggak apa loh ya kan. Tanggal 9 Oktober lawan Arab, 12 Oktober lawan Irak. Ya udah, mana yang seri, mana yang menang tinggal dipilih tuh ya kan. Oke, kita langsung ke peserta berikutnya. Nah, kalau beberapa minggu kemarin kita ngebahas kan Liga Eropa mulu. Nah, sekarang kita bahas timnas nih. Nah, kalau peserta yang berikutnya dia sudah terbukti dengan pemikiran-pemikiran ala-ala Italianonya. Oke, gue mau tepuk tangan yang menyerah buat Abel. Ya, selamat malam semua. Garuda calling ya.
Tanpa Ivar Yenner, Adrian Wibowo, An Pratama, Asnawi Mangku Alam, dan Marcelino Ferdinand. Ya udah, simpel aja. Menurut gua sih nama-nama yang ada terdaftar di sini gitu ya, tertulis di sini fair gitu loh. Dalam artian ya Ivar juga ternyata masih berkutat dengan cedera. Marcelino juga masih ada pemulihan cedera juga, walaupun terkhusus Marcelino dia memang secara menit bermain kurang bersama klub, walaupun warawiri di Eropa gitu ya, tapi mungkin lebih kesannya kayak jalan-jalan kali ya di Marcelino di Eropa daripada dapat menit bermain ya. Makanya jadi pindah-pindah dari Denze ke Oxford, sekarang ke Trentin. Ya harapannya sih mudah-mudahan di klub terbarunya dia bisa dapat menit bermain. Adrian masih mentah, masih 19 tahun. Kalau untuk U23 mungkin masih oke, tapi untuk timnas senior bisa nantilah. Perkembangannya kan dia masih jauh banget, masih muda juga, dan bahkan belum 20 tahun kalau nggak salah. Kalau melihat nama-nama yang udah ada, udah calling, sebenarnya itu udah nama yang apa ya istilahnya itu udah paling pas lah gitu. Gue mau apa ya istilahnya mengutip ada salah satu pernyataan kalau nggak salah dari Bang Rizal juga di grup, dia sempat bilang bahwa pemain-pemain Liga 1 is making a big statement. Membuktikan bahwa pemain Liga 1 bisa kok tembus timnas gitu kan. Beckham Putra sudah membuktikan itu. Bahkan sekarang di nomor 7 yang baru nih buat timnas geser Marcelino tuh. Nampaknya story Marcelino yang itu dibalas langsung dengan langsung dipakai nomor 7 tuh sama Beckham ya. ya tapi itu hanyalah sedikit intrik lah. Tapi selain Beckham ada Stefano Lillipali dipanggil lagi, McClough juga ya tentunya beberapa nama yang udah pasti kayak tim yang main di Barca Ijo, Jay Itzes juga dipanggil. Itu adalah pemanggilan yang fair karena menurut gua sih, gua hanya berprinsip gini aja, kalau untuk timnas buat gua siapapun yang dipanggil maka itu memang layak, siapapun itu. Walaupun mungkin kan ada netizen bilang pro kontra, enggak si A nggak layak dipanggil, si B nggak layak dipanggil, tapi buat gua prinsipnya pemanggilan pemain timnas itu adalah dia memang layak. Entah itu dari segi skillnya atau menit bermainnya, pelatih yang tahu itu pasti. Tanggal 8 Oktober dan 11 Oktober ya. Berarti kalau di kita tuh 9 dan 12 Oktober waktu Indonesia kan. Lawan Arab Saudi sama Irak. Itu siapa yang nyangka gitu ya maksudnya. Kalau gua pribadi gitu 10-15 tahun yang lalu. Gua akan ngomong, kita bentar lagi lawan Piala Dunia. Mungkin gua akan dikatain gila kali dulu waktu itu. Karena 10-15 tahun lalu kan mungkin kita cuma bisa bilang ke timnas, kita bisa nggak ya menang lawan Thailand di AFF? Gitu ya, kalau 10-15 tahun lalu. And then 10-15 tahun kemudian kita bisa ngomong, wow kita berjarak 180 menit lagi dari Piala Dunia gitu kan. Would have thought gitu ya, siapa yang nyangka. Tapi tanggal 9 dan 12 Oktober nanti benar-benar akan jadi hari yang, bukan hari yang mantap ya, bukan. Bakal jadi hari yang pastinya bakal bersejarah istilahnya. Bakal jadi hari yang bersejarah karena akan ada kejadian dua hal doang sih setelah tanggal 9-12. Either kita semua mungkin akan turun ke jalan happy-happy lihat Indonesia tertulis qualified to the World Cup atau ya gagal, gitu aja sih. Masalahnya itu tadi mungkin menjawab pertanyaannya Eki, what's next gitu ya. Kalau misalkan ternyata timnas gagal lolos Piala Dunia, what's next? Ya udah, mau diapain? Kan toh katanya menurut seliweran statement kan katanya pernah ada statement dari ketum federasi bilang Patrick Kluivert tidak akan dibebani target lolos. Loh ya nggak bisa. Anda sudah sedekat ini loh timnas ini. Sudah sedekat ini masa iya nggak ditargetin lolos gitu loh. Nggak mungkin kan. Karena gini kan. Karena kan nanti apapun terjadi setelah tanggal 12 kan itu bakal jadi momen yang sangat masif ya. Bakal sangat masif, menggelegar seperti sponsor kita hari ini Aki Massive Thunder ya. Masuk. Ya gitu, jadi memang bakal jadi hari yang besar banget bersejarah, tapi entah bersejarahnya akan jadi sejarah yang baik atau sejarah yang buruk. Sedikit tentang kira-kira akan seperti apa permainan timnas nanti lawan Arab Saudi Irak. Tadi kan juga disinggung, lagi-lagi disinggung Eki juga
Patrick Kluivert udah kaliannya pede dengan 4-3-3. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau lawan tim yang tipikal mainnya kayak Arab Saudi Irak, jangan terlalu jangan mau terlalu fancy banget gitu. Ingat, timnas ini kan menurut gua incarannya adalah hasil, bukan untuk melihat progres. Oh ini udah main cantik ala-ala permainan Eropa gitu, enggak. Apalagi ini konteksnya adalah qualifiers World Cup tahun 4, nggak bisa tuh kita main cantik lah istilahnya gitu. Apalagi kan Arab Saudi Irak terkenal dengan dark arts-nya itu kan ya nggak bisa. Jadi menurut gua nanti lawan Arab Saudi Irak mainnya nggak usah terlalu yang cantik-cantik banget lah. Ikutin aja permainan kotor mereka bila perlu gitu loh. Karena kan yang penting satu, fundamental rules paling fundamental dalam sepak bola itu cuma satu, cetak gol lebih banyak dari lawan Anda. Itu doang. Bukan possession ball-nya lebih banyak, shot on target lebih banyak, walaupun kemarin lawan Lebanon kita shot on targetnya 0, tapi ya itu intinya satu, menang. Itu doang. Gua nggak expect timnas akan bermain secantik Inter era Simone Inzaghi, enggak, itu jauh sekali memang levelnya. Tapi gue coba berharap pokoknya main dengan maksudnya dengan taktik yang diperlukan, adaptif. Kalau memang ternyata Patrick Kluivert itu nggak bisa cocok dengan 4-3-3 ya, go ahead, kembali dengan target yang lebih pragmatis, it's okay. Karena main pragmatis itu bukanlah sebuah kriminal, apalagi kalau konteksnya bila ingin menang. Gak ada yang salah lah gitu, kecuali Mohamed Salah nggak pernah salah. Yang paling terakhir kalau dari gua, kalau ditanya secara subjektif pengen lolos, ya pengen lolos. Tapi balik lagi, kalau gua kan cuma bisa berharap, yang menentukan adalah 11 Panji Indonesia nanti akan bertarung di Arab nanti. Itu yang menentukan, bukan saya. Karena saya yakin Anda yang menonton pun hari ini banyak kosakata baru ya dari saya ya. But anyway, terakhir dari gua harapannya, ya kalau gua sih tentu secara subjektif harapannya pengen lolos. Tapi sekali lagi, itu hanya harapan dari gua sebagai penikmat sepak bola Indonesia. Karena yang akan menentukan hasil kita akan bersorak atau akan tertunduk lesu nanti tanggal 12 itu adalah lagi-lagi 11 pemain nanti di lapangan itu di Arab. So whatever it is, apapun taktiknya, untuk Martin Paes sampai Egy Maulana Fikri, sampai Ragnar, Justin Hubner, dan Ola Romeni yang akhirnya beneran comeback out of nowhere ya, magically. Do your best and let God do the rest. Thank you. Oke, Abel. Ya juga ya, kalau misalkan kita nggak lolos, nextnya apa ya? Wah, itu dia teman-teman. Makanya coba dong di kolom komen tulisin, ya kan? Jadi biar nggak di sini yang kita beropini liar kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong main jelek, ugly win itu udah bisa dilakuin sama tim saya. Iya, yang penting juara, yang penting lolos, main ugly win nggak apa-apa. Jadi bikin gol cepet, abis itu masih 9-1 aja gimana? Bisa ya? Oke teman-teman, yang berikutnya ini dari teman seberang kita, masih saudara juga sama JMTV. Temen ya, abang ini biasa warawiri di YouTube juga. Nah, pasti kan udah nggak asing sama mukanya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Indonesia. Oh iya, ngomongin Marcelino ya, gue juga suka banget sama Marcelino Bang Eki. Makanya gue nggak pakai namanya. pengen beda. Gak perlu kan, nggak pakai ya. Tanpa Ivar ya. Ini gue mau bahas dulu Ivar ya. Kemarin juga dia agak panjang cederanya. Terus kemarin sempat comeback lagi dan cetak gol long shot ya. Tapi setelah itu apesnya cedera juga, jadi nggak dipanggil oleh Kluivert. Tapi kalaupun dia sehat menurut gue, sorry bang, bang sponsor. Kalau menurut gue Ivar sehat,
menurut gue juga sekarang dia itu bersaingnya head to head dengan Nathan Choaon ya, karena menurut gue di laga lawan Taiwan Chinese Taipei kemarin dia salah satu yang outstanding lah. Kita ngelihat lagi Nathan Choaon yang dulu kita puja-puja gitu, yang dulu sempat lawan Australia itu mainnya berantakan banget, tapi kemarin waktu lawan Taiwan, lawan Taipei bagus lagi. Jadi Ivar Jenner ada gelandang head to headnya untuk di posisi yang sama itu, karena kalau DM udah pasti Joey Pelipesi, kalau CM bisa diperebutkan lah, tapi kalau AM mungkin ada Kamboya dan juga Tom Hai DLL lah. Kalau Adrian ya sama, banyak yang bilang tadi masih muda ya, kayak kalau Adrian ini diganti Adrian Khalif juga sama aja kali, jadi nggak gitu. Arhan nih, Arhan juga kayaknya udah ini ya, lebih sibuk ngurus ke pengadilan agama, jadi lanjut ke Asnawi. Nah ini menurut gue ya Asnawi yang ada chance atau kesempatan untuk balik lagi ke timnas Indonesia, karena kemarin baru jadi bek kanan di Team of the Week-nya Liga Thailand, dan kirinya siapa? Sen Patinama. Jadi ada dua nama yang outstanding di Liga Thailand, dan musim lalu bersama Port FC dia juga jadi bek kanan terbaik di seasonnya Liga Thailand atau Thai League gitu. Jadi menurut gue Asnawi bisa membuktikan dirinya di klub, selalu jadi pilihan utama, selalu tampil optimal juga. Jadi menurut gue agak kecewa sih kenapa Asnawi nggak dikasih kesempatan lagi. Mungkin Clifford nonton pertandingan dia terakhir kalau nggak salah lawan Cina ya, di Cina itu emang mainnya berantakan banget kayak ayam gak punya kepala. Tapi kalau sekarang dia performanya udah makin bagus lagi di Port Mumbai FC. Iya, Port Mumbai bersama itu Menteri SDM. Nah, selanjutnya Marcheng ya, baik ya, nggak ada minute play, betul, 0 minute play lah di Oxford United Senior, dan sekarang dipinjemin lagi ke Tengsin Magiku Hibinio, kulihat kamu gitu. Ya semoga Marcelino nemu lagi ke top formnya lah, karena kita kangen banget dengan Marcelino yang jago ya, karena ini orang ada potensinya, tapi kalau nggak salah sekarang dia masih ada di Jakarta, jadi kita sambut Marcelino. Nggak maksudnya dia nggak balik, dia nggak balik ke klubnya, jadi masih latihan pribadi di Jakarta gitu. Keren Marcelino, semangat terus walaupun nggak dipanggil, jadi kan pecutan. Nah selanjutnya gue mau bahas tentang pelatih dari lawan kita dari Arab Saudi dan juga Irak. Arab Saudi kembali lagi bersama Hervé Renard yang kita kalahkan di GBK, tapi dia kita tahu ya dia sangat mantep lah bersama Arab Saudi di Piala Dunia 2022, bisa mengalahkan Argentina yang akhirnya menjadi juara dunia. Jadi ini pelatih punya pengalaman di Piala Dunia yang sangat mentereng lah bisa dibilang. Yang kedua ada Graham Arnold, kemarin ngebawa Piala Dunia Australia ke Piala Dunia 2022, sekarang jadi pelatihnya Irak, dan waktu di Australia di Piala Dunia 2022 dia menang 2 kali di fase grup dan bisa lolos ke 16 besar walaupun harus gugur, tapi itu sebuah prestasi juga untuk Australia gitu. Jadi dilihat dari lawannya pelatihnya ya Hervé Renard dan juga Graham Arnold itu punya rapor CV yang bagus di Piala Dunia. Sementara Patrick Kluivert punya CV yang bagus juga di Piala Dunia, tapi sebagai pemain. Sebagai pelatih beliau memang masih nol, jadi kalau dibandingin sama head to head antar pelatih ada gap pengalaman lah di Piala Dunia bagi Kluivert dan juga kedua pelatih lainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan pelatih sebelumnya ada pengalaman di Piala Dunia. Tapi nggak usah dibahas ya karena udah nggak di sini. Oke, yang terakhir sama kayak teman-teman semua. Gue juga seneng ya ada Ole Romani balik lagi ke Garuda Calling, walaupun main gak main seenggaknya nih orang ada gitu, karena menurut gue Ole Romani satu kaki aja lebih jago dibanding semua striker Indonesia yang ada di sisanya tuh. Satu kaki nih Ole Romani main begini nih, set, menurut gue lebih jago loh dibanding striker yang lain. Ini no offense ya, offense dong, kamu striker ya, gitu maksud gue. Tapi menurut gue Ole Romani ya, kalaupun satu kaki aja dia pasti bisa seenggaknya bikin peluang, bisa link up play dengan pemain-pemain lain yang lebih bagus gitu, dan tendangannya Ole Romani juga masif dan juga thunder. Terima kasih, gua Raihan. Oke, thank you Abang Rehan yang bela-belain ke Malaysia nonton MU kalah sama Arsenal All Star. Iya. Gila, man of the match Kakang bro. Tapi emang keren Kakang ya, dasar ya. Parah. Tapi kok nggak dipanggil? Ya.
Oke teman-teman, berikutnya ini masih sama dari gua yang hatinya masih belum sembuh ya karena tim kita habis digebukin dua kali sama tim MU Munis dan MU Manchester United. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Dave. Oke, selamat malam KPI. Ya senang banget bisa balik lagi ke panggung yang mewah ini ya. Dan seperti biasa, gue kalau maju di KPI seringnya bahas timnas daripada klub sendiri ya. Tapi nggak apa-apa. Menuju ke round 4 kurang lebih 1-2 minggu lagi ya kita akan bermain di round 4 timnas Indonesia menghadapi Saudi Arabia dan juga Irak gitu. Gue mau bedah dari lawan Saudi dulu. Di friendly kemarin ya lawan kita itu Saudi Arabia dan juga Irak yang menjalankan friendly match hanya Saudi gitu. Dan tapi gue menemukan satu hal yang cukup janggal di friendly match Saudi itu ketika melawan Republik Ceko ya. Skor 1-1, Ceko berhasil unggul walaupun lewat tendangan penalti di menit 21, tetapi Saudi Arabia baru bisa menyamakan kedudukan di menit 90 plus dan cara menyamakan kedudukannya dengan free kick ya. Dan free kick itu dihasilkan oleh ya kalau menurut gua sih agak janggal juga ya gitu. Pemain Ceko seperti ini di shooting dari 11 itu kena bagian situnya terus dapat free kick ya. Mungkin karena di pertandingan friendly internasional ya seperti kayak di Champions League gitu loh, maksudnya kalau udah hands ya handsball aja gitu. Nah kalau di liga kan kejadian kayak gitu masih kontroversi tuh. Itu merupakan salah satu hal non teknis yang terjadi di match tersebut yang membuat Saudi Arabia bisa bisa cetak gol dan menyamakan kedudukan lah dengan Republik Ceko. Itu salah satu hal yang udah bisa disoroti dari kita semua menghadapi timnas kita nanti di round 4 yaitu hal-hal berbau non teknis gitu. Buat gue pribadi secara teknis timnas kita sudah menunjukkan ya lawan Lebanon hasilnya seri, gue nggak peduli, yang penting the way kita bermain, cara kita bermain dan bagaimana cara kita mengontrol sebuah pertandingan buat gue harusnya bisa menghukum Saudi Arabia di kandang mereka sendiri ya gitu. Tapi bagaimana hal non teknis yang gue sebutin tadi di awal itu yang perlu dikhawatirkan gitu. Makanya kalau gue pribadi ya dengan permainan seperti itu harusnya bisa ini ya timnas kita bisa bisa cetak gol lah gitu melawan Saudi Arabia gitu. Toh dengan permainan yang sebelumnya aja kita bisa cetak gol, apalagi dengan permainan yang sangat-sangat eksplosif berdasarkan lawan Lebanon kemarin, harusnya timnas kita juga bisa berbuat lebih banyak lagi. Jadi gue yakin lawan Saudi Arabia kita bisa menang di kandang mereka. Tapi lawan Irak karena Irak gak ada friendly match kemarin, jadi ya parameter bisa menilai Iraknya itu dari round 3 ya. Itu terakhir lawan Lebanon menang 1-0 dan gue juga nggak tahu Irak akan seperti apa di bawah Graham Arnold. Jadi ini akan menjadi seru dan akan menjadi teka-teki besar gitu loh di match kedua timnas di round 4 nanti gitu. Tapi overall mau siapapun yang dipanggil di round 4 kali ini buat gue itu adalah pemain-pemain yang udah dikurasi dengan baik oleh tim kepelatihan dari coach Patrick Kluivert. Jadi gue rasa ya dari kurasi yang udah dia lakukan, strategi apa yang dia pengen, dan siapa aja pemain yang akan ditaruh di starting eleven nanti, gue yakin Patrick Kluivert sudah memperhitungkan dengan sangat-sangat baik. Sampai pada akhirnya Patrick Kluivert lebih memilih Beckham Putra daripada Marcelino ya. Itu yang gong yang sangat-sangat gong yang sangat ini ya, sangat gong lah gitu di Garda Calling kali ini gitu. Apa lagi ya? Ya dari gua kayaknya cukup segitu aja. Prediksi gua lawan Saudi Arabia kita bisa menang. Ya lawan Irak pahit-pahit seri
lah nanti hasil akhirnya. Dan gue rasa di round 4 ini gue yakin timnas kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Selamat malam semuanya, gue Dev. Thank you. Thank you, Dev. Oke, positive vibe terus ya, mantap. Oke guys, berikutnya ini ada peserta yang timnya lagi kesenangan banget nih ya kan. Punya pemain mahal, wih, dari Almer. Yang kemarin sempat kesini, main-main ke KPI. Wih, tepuk tangan dong KPI, kedatangan pemain timnas kemarin. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita tepuk tangan meriah buat AA Raffi Sultan. Terbalik ya? Sultan Raffi. Oke, selamat malam KPI. Bahas soal Garuda Calling, kayaknya emang selama sepekan 2 pekan ke depan ini emang kayaknya bahasan timnas ini lagi lumayan hot banget ya. Apalagi udah round 4 sedikit lagi, bener tadi bilang teman-teman semua. Ngebahas soal Garuda Calling, tadi gue menyinggung dulu soal buat tim gue sih pribadi. Setelah terakhir 2022 paketan pemain Persib yang ke timnas, akhirnya sekarang ada lagi. Terakhirnya 2002 itu ada Rian, Rahmat Irianto, ada Ricky Kambuaya, terus ada Edo Febriansyah, sama ada Mark Klok. Itu terakhir paketan-paketan dari Persib. Sekarang ada lagi paketan dari Persib. Masih namanya sama, ada Klok, ada Beckham, sekarang ada Eliano, terus ada juga Profesor Tom Haye. Gue mau ngebedah satu-satu dari Garuda Calling sesuai temanya di sini. Pertama ada Ivar Jenner. Tadi semua udah sebutin sama teman-teman. Ivar ini lagi cedera dan memang benar gue juga baca di beberapa media. Kalau Ivar ini cedera kambuhan. Emang tadi kata Bang Rehan dia sempat cedera, comeback, cetak gol, terus cedera lagi, ya itu. Emang berdasarkan media yang gue baca di internet, emang cedera itu cedera kambuhan sih soal Ivar Jenner. Tapi gue melihat kalaupun dibandingkan sama tadi Nathan Choaon, gue agak kurang serak karena sebagai di match lawan Taiwan itu loh, itu menurut gue bukan parameter sih buat ngukur kemampuan pemain kita. Karena emang levelnya bukan level timnas kita sekarang. Itu udah menurut gue udah di bawah standar lah kalau lawan China Taipei buat levelnya. Jadi menurut gue peluang Ivar sebenarnya masih ada. Namun emang stoknya saat ini lagi rame lah, lagi padat. Ada Nathan ngisi di situ, ada Klok yang baru dipanggil lagi, terus ada juga Pelupesi yang udah pasti jaminan pemain inti. Emang agak berat, tapi gue rasa kalau Ivar bisa fit lagi nih kebugarannya, bukan nggak mungkin sih dia bisa dipanggil lagi, terutama minimal dipanggil dulu lah ya. Next ada Adrian. Adrian gue ngeliat ini di FIFA Matchday kemarin. Sebagai penonton gue ini kayaknya buat pengenalannya nih buat supporter timnas. Ini ada loh pemain baru lagi yang aboard namanya Adrian, makanya di FIFA Matchday dia dimainin. Tapi menurut gue emang pemain ini masih belum matang lah, masih muda dan potensi ini menurut gue bisa diimprove lagi si Adrian. Jadi kalau buat main di kelompok umur mungkin masih oke lah si Ade Wibowo ini. Next ada Arhan dan Asnawi. Dua pemain ini, dua pemain yang main di Thailand, emang progres ini lagi naik banget nih. Asnawi sama Arhan. Asnawi apalagi dari musim lalu udah mulai sering starter. Namun lagi-lagi Patrick Kluivert punya mungkin selera sendiri lah. Kenapa dia nggak manggil dua pemain ini? Tapi ya kalau gue dari, misalkan gue dari komposisi pelatih lah, gue ngeliat emang stoknya ini udah padat banget. Di kanan udah ada Kevin, ada Sandi, terus kiri apa lagi kan? Ada Daniel, ada Shane, terus ada Calvin, Yance, ya. Jadi menurut gua agak sulit lah buat dua pemain ini. Tapi gue berharap Arhan sama Asnawi ini tetap semangat lah, semangat terus, tetap aboard. Gue yakin kalau mereka bisa improve terus, bisa kemungkinan lah dipanggil lagi ke timnas. Terus ada Marcelino. Jujur, gue terakhir ngelihat Marcelino main bagus itu lawan tim yang akan dihadapi yaitu Arab Saudi tahun lalu di GBK. Menurut gue itu terakhir kali Marcelino bermain bagus, dikasih peran yang leluasa. Entah kenapa makin kesini menurut gue emang benar, semua pasti juga setuju, performanya makin lama makin ngedrop. Dan ini justru momentumnya itu ada dua pemain Super League yang progresnya lagi naik nih.
Pertama ada Beckham Putra, udah jelas dia bisa ngejawab semua keraguan netizen, berhasil bawa Persib juara back to back, punya peran penting di dalam kontribusi juara Persib 2 tahun belakang ini. Dan juga ada Vano Lillipali yang semakin tua semakin jadi kalau menurut gue semakin matang. Biasanya kan kalau yang makin tua makin matang itu kiper ya. Makin tua biasanya makin kelihatan lah makin jago. Tapi Vano ini menurut gue case-nya beda. Kenapa Vano bisa dipanggil lagi? Menurut gue selama gue nonton Vano di Borneo terus di Dewa sekarang, dia ini punya 2 kemampuan mungkin yang pemain lokal lain kurang bisa lah menyamai kemampuan ini. Pertama dia ini pergerakan tanpa bolanya itu bagus banget menurut gue. Dan juga tentunya positioningnya. Dia tahu nih ketika bola sedang nyerang dia harus lari kemana, posisinya di mana. Jadi ini justru memudahkan para pemain-pemain lain untuk mencari ruang. Ini sih mungkin kalau main tim nasional Vano mainnya jelek nih segala macam. Tapi menurut gua enggak sih. Justru itu yang enggak kelihatan, yang enggak kenotis. Tapi itu justru penting banget perannya buat strategi timnas. Terus selain nama ini ada satu nama sih yang enggak ada. Coba ada yang bisa nebak enggak coba? Salah. Salah bukan. Udah jauh banget Hendro. jauh banget. Kelihatan berarti ya angkatannya nih. Usto. Yang nggak ada itu bukan. Menurut gue yang di ini harusnya ada satu nama lagi yaitu Rafael Strike. Saya nggak ada yang pikirkan Rafael Strike. Kayaknya Strike ini semenjak ke Super League kayak hype-nya malah turun ya. Orang-orang kayak seakan-akan lupa ada keberadaannya. Walaupun sebenarnya emang di Dewa pun dia udah pekan kelima ini Super League dia masih kesulitan. Banyak yang bilang, oh ini paling Strike ngisi kuota U23. Enggak juga kok. Bahkan kuota U23 Dewa beberapa kali diisi pemain di bek kanan. Ada Denny Saputra, ada satu lagi gue lupa pemain mudanya. Jadi nggak melulu Strike pasti bakal dipilih sih. Dan emang kelihatan Strike ini justru kalah sama Vano Lillipali. Mereka ini posisi sama, main di kiri. Vano juga main di kiri. Ini jelas warming up harusnya ya buat si Rafael Strike. Buat dia bisa improve lagi, bisa lebih baik lagi biar bisa panggil ke timnas senior lagi. Terakhir buat soal ngadepi kualifikasi round 4, gue agak menyayangkan sih ada satu nama ini yang gak dipanggil. Karena menurut gue tadi siapa yang bilang kalau timnas ini gak perlu main cantik. Itu gue setuju banget. Karena ini turnamen ini ya udah, now or never, mau main cantik main enggak, kita harus menang biar lolos. Karena tipikal timnas kita ini jarang banget main cantik bisa menang. Terbukti dari era sebelumnya. Setuju nggak? Dan gue pun melihat pemain ini sebenarnya bisa diunggulkan, yaitu Ezra Walian. Mungkin kalau belum tahu Ezra di Persik dan di Persib beberapa musim belakang itu keunggulannya itu di bola mati. Free kick sama juga bola-bola corner ataupun bola-bola mati dari jauh itu salah satu keunggulannya. Dia ini kakinya ini tuh kaki-kaki Belanda emang nggak pernah bohong sih. Ada kualitasnya benar. Benar, kaki-kaki Belanda ini bolanya ini kalau dia ngirim crossing benar bola curve. Jadi udah bola-bola nyari kepala nih siapa yang mau heading. Itu sih. Karena balik lagi kita ini kalau main cantik susah. Kita paling ngandelin bola-bola atas, bola-bola yang scrimmage segala macam. Wah, debak-debak toto dapat bola tendang gol. Nah itu yang dibutuhin sebenarnya. Scrimmage nggak jelas atau apa numpuk-numpuk, tendang yang penting gol. Nah ini pemain-pemain yang nggak dipanggil ini sebenarnya punya keunggulan masing-masing. Ivar gelandang metronom, dia istilahnya napas kuda lah, stamina-nya kuat banget. Terus Arhan, semua udah tahu Arhan pemecah deadlock. Yang sebenarnya bisa banget harusnya dipanggil. Entah dia mau main di gak usah back kiri, ya mungkin back kanan atau sayap kiri, sayap kanan. Yang penting kuncinya di throw in aja. Biar dia nanti capeknya itu dari ujung kiri, ujung kanan, gitu-gitu aja udah. Iya, terus Asnawi ini menurut gue juga sebenarnya kalau dipanggil pun bisa ngasih kontribusi karena dia ini apa ya? Kalau mungkin gue bilangnya pemain lurus lah. Jadi yang penting ada tenaga, ada semangat juang lah buat maju terus ke depan. Itu sih yang sebenarnya dibutuhin di momen-momen kalau match-match kayak gini. Baik itu aja sih. Sama terakhir yang gue ngeliat Tom Haye udah mulai Indonesia banget. Di match Persib terakhir tuh lawan Arema yang menang 2-1. Dia bisa main 100 menit loh.
Tom Haye main 100 menit. Itu kan sama 90 plus 10 menit extra time-nya. Dan dia tuh di situ udah mulai ngerasa nih, anjir, Super League benar-benar keras, tapi wasitnya kadang suka bikin dia naik. Kemarin kalau mungkin yang nonton, Tom Haye tuh orang paling banyak protes loh ke wasit. Dia udah mulai banyak bela-belain temen. Nah ini gue rasa dia mungkin udah mendapatkan atmosfer Indonesia banget nih kayak begini. Jadi gue harap dia bisa terus upgrade lagi lah buat ke timnas Indonesia juga. Sekian, terima kasih. Oke, Raffi, thank you. Tapi bener ya, gue kan nonton Super League juga. Kemarin waktu Bali lawan Persija lawan Bali, itu ngeliat Rizky Ridho sama Jordi Amat kayak, aduh, mainnya pelan-pelan gitu. Sumpah gue ngeri banget gitu. Apalagi kemarin Beckham Putra main 60 menit ya, lawan pas lagi Persib lawan Arema. Terus juga Rangers main full juga kemarin ya, Persib sama Arema ya, dan Tom Haye juga. Nah, ada kecenderungan sih kalau misalkan main lama, main full, ada kecenderungan cedera kan. Nah, gue sih pengen nanti di game week terakhir ini nih sebelum libur ya, jeda ya. Kalau bisa yang main timnas mainnya nggak usah sampai full lah ya, gitu. Oke, kita langsung ke yang berikutnya. Ini dia yang bikin TikTok KPI jadi viral. Yoi, Bang Admin. Tepuk tangan buat Pilih. Selamat malam semua. Malam. Enggak. Sebelum itu gue mau ngucapin dulu nih, KPI udah 1 tahun ya kawan-kawan. Dari September. Boleh tepuk tangan. Langsung masuk ke tema aja ya. Boleh. Timnas Indonesia. Anjay. Ini dari yang ringan-ringan dulu aja, berarti ngomong jadwal. Kita akan main di tanggal 9, lalu di tanggal 12, dan langsung main, sementara Arab ada jeda dulu, Irak juga ada jeda dulu, jadi secara jadwal ini memang tidak menguntungkan untuk kita. Bener Lex ya? Betul. Mukanya serem banget soalnya gue dipelototin, takut sumpah. Terus juga dari kemarin menurut gue ini agak surprise juga karena tiba-tiba udah langsung diumumin ya pemainnya siapa-siapa aja, dan kalau dilihat dari pemainnya sebenarnya nggak jauh berbeda gitu ya. Pemainnya juga tanda kutip sebenarnya masih itu aja. Jadi kalau ada yang bilang Kluivert merhatiin Liga 1, nggak juga. Siapa sih pemain Liga 1 yang benar-benar dari nol di timnas? Mungkin Beckham doang. Selainnya kan pemain-pemain lama yang selama ini keluar masuk timnas aja gitu. Terus juga dari nama-nama yang disebut di sini, gue pikir cuma ada 2 pemain, yaitu si Ivar. Tapi kalau ngelihat, kita udah lama juga ngeliat Ivar main di timnas gitu ya. Jadi kayaknya mungkin nggak, gimana ngomongnya ya. Mungkin pengaruhnya kita juga minim gitu ya. Selanjutnya Arhan, itu bener banget kata Raffi juga tadi. Bener, Arhan ngapain kayak gitu lah, lari-lari apa ngapain. Kita cuma butuh throw in-nya, itu jujur. Terus ini sebenarnya gue agak di tengah ya. Di tengah ini agak dilema sebenarnya. Kita punya pemain macam Tom Haye yang punya visi yang sangat bagus, tapi kalau untuk main dengan tipe-tipe lawan seperti Arab dan Irak kayaknya agak berat ya kalau Tom Haye harus ke depan belakang terus. Jadi ini Kluivert dan terutama Pastur harus pintar naruh Tom Haye itu mau masuk di apakah langsung main atau jadi super sub atau bagaimana, itu harus pintar di situ juga. Dan satu lagi, tolong nih buat Kluivert juga, Verdong jangan ditaruh di tengah. Gue bukan apa-apa. Dean James di kiri secara ofensif cukup bagus. Bahkan gue bilang sangat bagus kemarin, dia agak menghadapi Lebanon gitu ya. Tapi untuk defense tuh masih perlu untuk turun lebih jauh lagi gitu. Sementara Verdong di tengah bagus, betul dia punya visi. Tapi kayaknya dia masih agak gugup gitu ya untuk main di tengah. Dan di depan juga gue setuju banget sama Raffi. Gue udah bilang ini dari terakhir kali kita ngomongin timnas bahwa sebenarnya kita punya kok main asli Belanda, didikan asal Belanda. Ya kan, striker lagi. Jadi secara kultur sebenarnya nggak beda jauh gitu. Dan
Dan pelatih sebenarnya juga tinggal ngasih tahu, oh gue mau main begini-begini, pasti Ezra Walian tuh bisa gitu. Tapi sekali lagi kan kita harus ngeliat juga performa di tim selama ini gitu kan. Tapi kalau dibandingin sama Sananta sih kayaknya nggak apa-apa. Tapi Sananta kemarin dia bisa memanfaatkan peluang-peluang di ruang kosong gitu ya, fox in the box banget pokoknya. Jadi ya secara pemanggilan gue nggak ada masalah. Jadi cuma memang secara jadwal agak memusingkan untuk kita. Dan ada yang yakin lolos nggak? Langsung lolos. Tadi banyak. Menurut gue di sini pilihan kita cuma 2. Yang pertama itu lolos langsung, dan yang kedua itu adalah lolos ke round 5. Jadi nggak ada lagi. Jadi pilihan coba 2 itu. Jadi kalau misalnya di antara 2 itu nggak ada yang kejadian, gue harap sih mereka semua akan punya moral ya. Langsung tenang deh, nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu ya betul kata Eki tadi, nextnya apa juga kita bingung ya, karena 4 tahun lagi, 5 tahun lagi itu pemain-pemain macam Joey, macam Tom ini gue udah berkali-kali bilang mungkin udah lewat masanya juga. Jadi ya kita cuma bisa berharap dan mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Terakhir dari saya, jangan lupa subscribe, follow TikTok dan Instagram komunitas Pundit dan JMTV. Terima kasih. Oke, thank you Bang Billy. Jadi cuman 2 ya, lolos putaran 5 atau lolos Piala Dunia secara langsung. Nah, tadi guys, itu tadi media sosial dari Komunitas Pandit Indonesia, silakan di follow dan ikuti juga event-eventnya. Kayak kemarin kita datangkan sama Bang Panji, sebelumnya lagi ada Daniel tuh, banyak tuh. Jadi buat teman-teman semua yang mau gabung boleh banget. Oh iya, kalau mau ambil kopi boleh langsung, silakan loh. Ya. Oke, kita akan langsung beranjak ke yang berikutnya. Nah, kalau ini tadi sudah ngomong di grup, kalau bahas timnas, wah seru, saya pasti datang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ismail. Halo. Ini pulang ini langsung lembur nih gue. Maksain demi timnas. Udah dibahas semua sih sebenarnya ini. Paling saya nambahin tentang Marceng aja ya. Tadi sempat sedikit saya uraikan ya di grup itu. Jadi ini problem yang khas dialami pemain-pemain kita yang abroad tapi nggak pernah main. Marceng, Arhan dulu ketika di Jepang sama Korea yang nggak pernah main itu. Terus siapa lagi? Egy dulu di Polandia, terus di Slovakia, Witan yang kita sekarang nggak pernah. Witan juga udah nggak pernah main ya, udah jarang main di Persija kan. Jadi ini problem yang sudah terbukti secara ilmiah bahwa sejelek-jeleknya Liga 1 ya masih mending lah daripada nggak main sama sekali tapi di Eropa. Oke, jadi ini sudah terbukti, udah banyak lah. Tadi ditambahin siapa? David Maulana juga kan, dulu wonderkid di timnas U16, tapi sekarang nggak tahu nasibnya di mana. Bagus Kavi, sama. Jadi Marceng ini saya lumayan ngikuti waktu di Persebaya ya. Saya bisa bilang 3 tahun lalu Marceng lebih bagus daripada sekarang. Banyak atribut-atributnya yang dulu sangat spesial, tapi sekarang udah hilang gitu. Dulu di Persebaya dia itu sering bikin gol dari tendangan jarak jauh. Kalau ingat ya, di timnas juga kan. Sekarang nggak kelihatan itu. Hilang tuh, akurasinya hilang tuh. Driblingnya juga dulu bagus banget, tapi sekarang udah nggak sebagus dulu gitu loh. Ini efeknya ketika maksain abroad, tapi nggak dapat menit bermain gitu loh. Ya mending main di Liga 1 aja gitu loh. Jadi ini juga apa ya,
pelajaran lah buat pemain-pemain muda yang ngebut abroad. Mending ya bertahan dulu di Liga 1, 2, 3 musim gitu kan. Setiap musim main 30 pertandingan gitu. Bikin 10 gol. Jadi CV-mu itu bagus gitu loh. Dilihat scout itu bagus gitu kan. Kan dulu pernah ada komen ya. Ada scout itu lihat ini ya track recordnya Arhan gitu. Dia sampai bingung gitu. Ini kok lebih banyak caps-nya di timnas daripada di klub kan. Dulu kan pernah ada gitu kan. Jadi ini pelajaran lah buat yang ngebut abroad. Mending kalian matangkan dulu di Liga 1, main 2 musim, 3 musim jadi pemain inti. Kalau posisinya striker ya bikin banyak gol. Baru kemudian setelah kalian cukup punya bekal, cukup matang, silahkan abroad gitu. Oke, jadi dari Garuda Calling ini nggak ada kontroversi kalau menurut saya sih. Semuanya sudah oke sih. Paling ya tambahan kalau tadi Ezra Walian oke lah. Kalau menurut saya sih dia bisa ngasih itu tadi aspek bola-bola mati. Kita belum pernah bikin gol dari corner ya? Selama round 3 ya? Ingat nggak? Belum pernah kan? Round 2 doang kan yang dulu terakhir Bang Jaya kan? Bang Jaya kan? Nah itu juga, ini tolong Coach Patrick sama Pastor, udah lama kita nggak pernah bikin gol dari set piece ini. Sebaliknya Arab sampai bela-belain tuh nge-hire siapa namanya? Ya yang dari Arsenal itu kan. Jadi ini harus jadi perhatian lah. Kalau perlu ya seminggu ini latihan set piece aja lah. Ya lumayan kan 1 gol 2 gol dari corner kan lumayan gitu kan. Terus apa lagi ini? Ini nggak ada kontroversi sih sebenarnya ini. Udah oke aja sih. Jadi yang terakhir ya jangan lupa beli Aki Massive Thunder. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Ismail. Nah teman-teman, diingetin lagi tuh, jangan lupa Massive Thunder-nya dong disebut. Oke teman-teman, nah ini dia nih ya kan, yang lagi hangat-hangatnya Timnas Rasa Belanda. Nah untuk itu kita akan dengarkan langsung opini yang berbau Belanda. Wah, dia udah ketawa-ketawa nih. Oke langsung aja, tepuk tangan yang meriah buat Bang Aldi alias Koci Gondrong. Oke. Selamat malam KPI. Khulin Afon, saya perwakilan dari Timnas Pusat. Pusat kan? Pusat. Oke, gue nggak mau terlalu banyak, jadi gue nambahin aja dari tadi apa yang udah poinnya pada bagus-bagus semua, keren. Tapi gue mau menyampaikan satu, kenapa ada satu anak di sini yang nggak disebut padahal dia masif dan thunder banget seperti Aki gitu ya, Elkan. Kenapa Elkan nggak pernah disebut kalau udah gini-gini? Tambah nggak mau main dia, disebut dong, kesian. Iya kan? Gila lo cari back di mana lagi tingginya lebih tinggi dari gue? Iya loh, iya kan? Cari di mana lagi back setinggi itu? Terus gedenya di Inggris pula, yang keras. Iya kan? Kultur sepak bolanya beda. Nggak kayak Jesus yang lebih taktikal, terus Jordi yang lebih Spanish. Ya oke lah dia sempat di Swansea, tapi kalau yang udah hidup matinya di Championship League One gitu kan, ya hajar deh kan gitu kan. Gitu. Itu kemana gitu. Kalau yang ada di sini ya udahlah ya, cedera, terlalu muda. Gue ada nggak setuju tadi sama yang orang yang pada bilang gue butuhnya throw in aja, lo one style play, udah urusin rumah lo dulu. Oh, pemain bagus, tapi kalau dia andalannya cuman itu doang, nggak bakalan bertahan lama, men. Mau apa? Nggak bisa, lo mau masuk Eropa juga nggak bisa. Di Bangkok United juga dia ya dibilang oke, dibilang enggak juga enggak, you know. Sayang, tapi masih muda, mudah-mudahan bisa berkembang. Kamu anak nakal. Marcel, bye-bye ya, ditrenchin, jangan aneh-aneh, fokus sama bola, fokus sama hidup. Kamu potensinya besar loh. Potensinya besar. Harapan satu Indonesia 350 juta orang, ya 350, 280 atau segitulah. Itu ada di pundak kamu. Tolong itu kaki dijaga baik-baik. Jangan nakal-nakal. Dah. Asnawi kenapa nggak dibawa? Gue
oke lah, fine. Ya saingannya dia pada pemain apa ya, pemain natural. Ya gue nggak mau bilang pemain Indonesia mereka, tetapi pemain yang asalnya dari liga luar. Asnawi satu-satunya pemain di timnas kita yang berhasil ngantongin Garnacho. Ada yang masih ingat? Ya, Indonesia Argentina hanya 2-0. Asnawi ngantongin Garnacho, luar biasa. Kenapa nggak dibawa? Padahal kalau mau ngomong yang ngotot tuh, dia tuh ngotot. Tapi selebihnya pemilihan dari Coach Patrick udah oke. I think yang lebih tahu beliau, gue cuman tahu dari luar, nggak ada datanya juga. Lolos ronde 5 ya, tapi ronde 5 itu juga berat loh. Satu-satunya lawan yang bisa kita kalahin cuman Kaledonia Baru yang ada di OFC. Karena gue barusan ngecek dari Bolivia ada di situ menunggu. Jadi nggak tahu nanti kalau tapi mainnya di Meksiko ya, nggak main di Bolivia. Tetap aja sih tinggi. Lumayan, Meksiko tuh lumayan tinggi. Terus kemudian kalau nggak salah tadi siapa lagi? Ada Curaçao tuh. Curaçao ketemu Curaçao. Gimana tuh? Ya, Belanda, bekas Belanda lawan bekas Belanda. Gitu ya, timnas pusatnya bingung mau dukung yang mana gitu kan. Ya, nggak tahu ya. I mean, gue nggak yakin sih. Gue nggak yakin tapi mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan lolos. Sama yang terakhir, gue pengen Sananta yang main. Gue pengen Sananta yang main. Cuman masalahnya gini, striker Indonesia ini masalahnya satu, nggak ada AM yang bisa ngikutin. Mau itu Sananta, mau itu Romani, mau itu Mauro yang baru main 2 kali, nggak tahu bakalan bagus apa enggaknya ke depan, baru 2 kali ya. Jadi gue masih nggak mau ngejudge lah istilahnya. Cuman ya itu, Sananta buat gue, kalau dia punya AM yang bisa ngikutin di belakangnya, ngebayangin gitu ya, yang bisa padu gitu, gue rasa dia gacor sih. Karena paling nggak dia tahu gol itu ada di mana, dia tahu gawang itu di mana. Jadi dia bisa one touch-nya juga bagus, one touch dia bisa, volley dia oke. Itu menurut gue gitu. Ezra gue setuju, Ezra kenapa nggak dipanggil gue nggak ngerti. Kalau yang lain, ini beberapa dari mereka memang masih pemain U23 ya, jadi biarkan matang dulu di klubnya. Termasuk dia sebenarnya kecepatan naik, feeling gue. Bahkan di timnas pun kecepatan naik, jujur. Kalau lo nggak bisa dapat menit bermain yang stabil, ngapain lo main buat timnas? Iya kan? Nggak make sense. Tadi ada yang bilang kan, kok bisa caps di timnas lebih banyak dari caps di klub? Apa itu? Berarti timnasnya lebih jelek dong dari klubnya? Logikanya gitu dong, ya kan, anggapannya, gitu. Jadi kayak, ya udah, gitu, biarkan mereka berkembang dulu. Nanti yang lain ada waktunya, masih berapa? 21 kalau nggak salah ya. Ini juga 21. Itu juga berdua masih cukup muda, 23, 24, 25. Asnawi kalau nggak salah 25, masih jauh lah. Itu sama yang belum pada dipanggil, yang nggak balik-balik. Tuh, pulanglah Elkan, kamu kemana? Tuh, gila gue suka ngeliat Elkan main beneran. Gue fans beratnya Elkan dulu. Gitu. Yang terakhir gue mau share mungkin pendapat gue player yang menurut gue starting line up yang paling kuat dari Indo. Emil, gue ada titik Emil. Karena sorry, Hernando sejago-jagonya kamu, maaf, untuk level dunia posturmu kurang. Mohon maaf. Tapi kalau itu ternyata bisa kamu lewati, luar biasa. Anggap itu jadi challenge lah. Gitu. Gue bisa ngomong karena gue segini dan gue juga dulu kiper. Jadi terus back Verdong kiri, Rido, Itzes, sama kanan ini yang gue nggak. Dix paling ya. Dix. Midfield yang susah karena kita ini tadi siapa yang bilang 10-15 tahun yang lalu nggak nyangka sekarang bisa ngomong ya ternyata Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Gue sebaliknya gue malah mikir 10-15 tahun yang lalu kita nggak punya tuh midfield kaya begini men. Midfield kita luar biasa sekarang. Gila loh. Gue bingung loh mau naruh siapa. Satu doang nama yang nggak bisa digantiin situ, Pelupesi. Udah. Pelupesi itu nggak ada yang bisa
like for like gantiin tuh nggak ada. Tapi yang lain kayak Kambuaya. Kambuaya itu sebenarnya hampir nggak bisa digantiin juga. Kenapa? Karena dia pinter. Kambuaya itu menurut gue produk lokal, nih kalau kita ngomongin produk lokal ya, produk lokal yang otak sepak bolanya paling jalan itu Kambuaya. Bandingin sama yang lain. Kenapa? Dan not to mention dia mau ngejar. Ya kan? Dia mau ngejar, dia berani duel, dia mau ngejar, dia berani neken pressure apa segala macam. Mau istilahnya kalau pelatih nyuruh dia lu berdiri belakang gawang, dia berdiri belakang gawang mungkin. Diikutin. Tapi ya itu, value pacing nggak bisa diganti. Mungkin feeling gue yang paling kuat saat ini adalah Kambuaya sama berat banget nih. Gue mau bilang Beckham, tapi Tom itu juga kuat. Bedanya adalah Tom bisa passing, Beckham bisa masuk penetrasi. Bedanya di situ. Tergantung nanti gimana. Tinggal depan. Sananta tadi gue udah bilang, gue pengen Sananta yang main. Kalau misalnya Ole nggak bisa main, gue pengen Sananta yang main. Kenapa? Karena Mauro, nggak tahu ya, belum kelihatan. Artinya kalau misalnya untuk pertandingan yang masih nanti friendly lagi, mungkin lawan Kuwait, mungkin lawan siapa yang lebih, ini mungkin bolehlah kasih dia main. Tapi kalau misalnya harus ngomongin ngejel, karena ini memang kita butuh menang, bukan main fancy, biarkan Sananta yang main menurut gue. Winger, gue mau nyebut Ragnar di kiri, tapi sekarang gue nggak tahu karena dia baru sembuh ya. Jadi gue nggak tahu di kiri. Egy, gue mau nyebut Egy di kanan juga. Egy itu pemain bagus ya. Ya Pak Ismail ya, Egy itu pemain bagus ya sebenarnya. Cuman ya gitu, angin-anginan juga gitu kadang-kadang. Ya wingernya ini yang gue nggak yakin. Miliano kemarin oke, Miliano kemarin keren banget. Cuman takutnya karena dia udah ketahuan begitu kemarin, nih Arab nih udah punya plan buat nyetop. Bisa dia ditekan lebih ke depan supaya dia nggak bisa maju. Jadi dia mau nggak mau ikutan defend. Karena kalau nggak nanti wingbacknya 2 lawan 1 di belakang, kan mau nggak mau dia mesti bantuin dong harusnya. Gitu. Atau apalah nggak tahu. Nanti yang kepikir sama Frenat gimana. Tapi ya itulah. Buat gue kayak gitu kira-kira. Terakhir. Indonesia besok ketemu Arab Saudi, ketemu Irak, tolong main menyerang. Tolong main menyerang. Lu di kandang mereka, lu tunjukin lu nggak takut, lu main menyerang. Lu kalah 3-0, lu main menyerang, lu gua maafin. Kenapa? Karena kalau lu main defense, lu memaksa untuk di belakang, nanti mereka ngurung. Mereka punya long shooter banyak loh. Ya, mereka punya long shooter banyak. Mereka punya striker yang bisa nyelip-nyelip masuk, yang lebih mobile, yang lebih agile. Ya, baik-baik. Jangan aneh-aneh, main nyerang. Nggak apa-apa. Biarkan kita main di half mereka. Percaya aja sama Emil, sama Idzes, sama Rido untuk jaga belakang. Dah, gitu. Thank you KPI. Bangke, Koci. Gue setuju, kita mesti memaksimalkan Sananta. Cuman gue pengen Sananta nih mainin perannya workhorse, ya kan? Ngancurin back lawan kan, ya kan? Karena koordinasi Arab sama Irak itu backnya itu rapih banget. Kalau misalkan ada pemain yang rebel aja ini satu, ya kan? Kita bisa bikin korak-koranda untuk pertahanan mereka. Oke, gue semakin seru ya. Tepuk tangan kali boleh ya, tepuk tangan ya. Oh ya, buat yang tadi datangnya memang udah mulai, mohon maaf nggak semuanya bisa maju. Jadi mungkin tinggal beberapa lagi karena jam ya 9:30 mau main futsal ya. Oke, nah ini dia nih. Yang berikutnya katanya dia bakal berhenti mengkonsumsi pop culture Korea kalau timnas kita lolos langsung ke Piala Dunia. Nah, kita akan lihat apakah benar pemuda ini akan berhenti mengkonsumsi pop culture Korea. Tepuk tangan buat Felix. Ya, malam semua. Sambil nyender nggak apa-apa ya. Yo, ngerti kan? Nah, hah? Tahu lah siapa. Jadi begini, coba Ivar, Adrian, Arhan, Asnawi, Marceng, kok
ada hilang satu nama di sini nggak disebut. Yang kita bilang you know like Voldemort tadi di grup. Hah? Aduh, mau nyebut juga bahaya. Udah tahu lah, udah tahu. Pemain kesayangannya Pak Ismail, back kesayangannya Pak Ismail. Jadi gua langsung deh singkat nih. Kalau Adrian, maaf dia masih muda ya. Kayak perlu belajar banyak dari Son Heung-min dulu ya. Main ala Korea maksudnya. Nah yang sisanya Ivar, Arhan, Asnawi, Marceng sebenarnya agak kecewa sih karena kok kenceng banget tuh. Karena Ivar itu kan ya kita tahu as we know julukannya ya, Ivar adalah maut seperti ya kita tahu dengan explosion penampilannya. Dan dua wingback kesayangan kita nih Arhan, Asnawi. Kalau tadi dibilang katanya selera Kluivert atau selera siapa pertanyaannya? Itu. Nah, saya nggak mau jawab, udah. Saya cuma bilang seleranya siapa. Saya nggak tahu selera Kluivert atau selera siapa. Tapi emang kalau dibilang tadi cuman ngandelin throw in, terus Asnawi mungkin diandelin kayak kepemimpinannya tok. Tapi menurut gue butuh sih, maksudnya ketika deadlock bermain menyerang tuh unsur-unsur kejutan atau unsur-unsur surprise itu dibutuhkan sih untuk ini, karena ya kita tahu lah maksudnya sekelas Renat sama Graham Arnold kan juga suka bikin kejutan, dan ini kan dua pelatih sakit hati sebenarnya kan. Gue kayak gue sekelas gue yang udah masuk Piala Dunia gue bisa dikalah nama negara yang peringkatnya 100 ke bawah gitu. Kalau ini mau yang mau aman apa yang bahaya nih? Nggak, kalau yang bahaya kan banyak yang nggak datang kemarin, jadi minggu lalu, jadi ya janganlah. Itu nanti. Lalu Marceng, ya minute play kurang, pindah-pindah klub. Menurut gue tuh sangat berpengaruh sih untuk Marcelino ke depannya. Cuma sebenarnya gue tetap butuh pemain ini, at least masuk di babak kedua untuk ya ketika yang dua depannya ini buntu atau penyerangnya buntu, ya dia bakal neken masuk penetrasi, baik itu dari tengah atau dia nyisir dari kiri ke kanan. Dan kalau dibilang kan free roll, dia bisa di mana aja, secepat dan Marcelo itu secepat Massive Thunder. 1 poin. Terus oke, tadi kalau gue sih nggak masalah ya, tapi kalau dengan Garuda Calling ini harus main menyerang, maaf aja kalau gue nggak sih ngelihat ini. Gini, gue langsung buka dengan formasi aja deh. Idealnya gue ya, idealnya 3-4-1-2. Oke. Kiper gue lebih pilih pas, Martin Pas timbang Emil. Emil stylish, pengalamannya di Eropa luar biasa. Tapi kalau untuk gue lebih aman kalau Pas, karena dia lebih duluan main di timnas kita. Terus ya kita tahu build up dari belakang ke depannya tuh lumayan bagus juga. 3 ini ya pasti udah patok mati, Rido, Hubner, Jai, udah nggak boleh berubah lagi. Kiri kanan tetap Verdong, Dix, ya mungkin Eliano sama Din bisa lah ya, biar Eliano nggak ada penyesalan, dapat kesempatan. Terus tengah udah pasti nggak diganti, mungkin kalau mungkin nih Joey, Ricky, Haye digeser lebih ke depan. Jadi dia yang bakal di belakang 2 striker, either Sananta ataupun Miliano. Itu patut dicoba sih dua-duanya tuh, like dicoba. Ya kalau berani untuk nanti tanggal 9 dan 12. Oh, sekarang kita ke ini aja deh, skenario-skenarionya, skenario hasilnya deh. Kalau kita ada beberapa skenario yang gue bikin dengan versi gue. Skenario pertama, skenario ngarep. Ngarepnya apa? Menang nggak? Menang, berarti 6 poin. Itu skenario ngarep namanya.
tenang, antek Belanda tenang. Nah itu 6 poin. Terus skenario aman yang paling terbaik, sekali menang sekali imbang, berarti 4 poin. Itu paling terbaik. Nah yang paling aman 2 poin. 2 poin berarti bisa peluang ke ronde 5. Terus yang terakhir, the worst case, yang terburuk yang harus kita siap batin. 0 poin, bahkan mungkin 0 shoot on goal. Nah itu dia tuh. Kalau misal nih skenario terakhir terjadi, tadi Ekim pertanyakan kan kalau skenario yang terakhir terjadi gimana? Mungkin akan terjadi turun ke jalan. CFD maksudnya CFD. Jalan, iya kan minggu, pas minggu, ya kan turun ke jalan, habis itu langsung turun ke jalan, habis nonton langsung turun ke jalan. Jangan pikir macam-macam apa ya. Oh, titip salam ya, halo, akun udah salaman, udah itu kan tadi, udah ngelirik saya, akun saya. Terus kalau dibilang dengan pemilihan ini optimis apa enggak? Gue pribadi ya, nih, gue sebenarnya ngarepnya kalah sebenarnya. Bentar, bukan gak nasionalis, tapi gue mau ini jadi, kalau kita kalah, itu jadi tamparan untuk orang-orang yang mendengarkan geng-geng di Epicentrum. Terima kasih. Terima kasih Felix, sudah diprediksi ya akan banyak cibiran-cibiran yang sangat amat bikin kita deg-degan. Oke teman-teman, tadi kita udah bilang juga di sini kita kebuka terus buat teman-teman baru yang mau datang. Nah karena yang berikutnya ini adalah pertama kali ya datang ke KPI ya. Oke, gue mau kita tepuk tangan yang mulia buat Bang Rona. Bawa ke depan silakan. Ya, ini kopi. Wih, halo guys. Setahun ya. Berarti udah dari setahun yang lalu gue niat datang ke sini. Baru kesampaian. Jadi hari ini sengaja bikin meeting di area Jakarta karena gue kerja di Tangerang, agak effort ke sini. Meeting di Jakarta supaya bisa ke sini. Sengaja bikin meeting di Jakarta dan hari Kamis supaya bisa ke sini dan baru tahu temanya ini. Waktu tadi di jalan ke sini. Oke, nggak boleh nutupin ya. Tapi aki ini tuh ketutup loh. Nggak kelihatan tapi manfaatnya kerasa di mobil dan motor kita ya. Itu udah disiapin dari sejak tadi, oke. Ya, buat timnas, gua orang yang tidak pernah pesimis dengan timnas. Dari zaman belum ada diaspora, pasti setiap timnas main tuh selalu orang-orang bilang di sekitar gua, ngapain nonton timnas? Paling juga kalah. Biarpun kalah, gue tetap nonton timnas. Dan untuk Garuda Calling kali ini, dari sejak zaman PK, gue lihat ada 2 pemain yang kayaknya nggak akan pernah dipanggil lagi. Asnawi dan Arhan. Karena gue rasa mereka pemain kesayangannya STY. Ada titipan kayaknya, udah anak-anak STY jangan dipanggil dulu. Karena kalau teman-teman ingat ya seperti juga tadi udah disebutin, Arhan di zaman STY menit bermainnya lebih banyak di timnas daripada di klub. Alasan STY apa? Untuk menyelamatkan karir sepak bolanya Arhan. Gitu, karena sayang Arhan kalau nggak dikasih menit bermain nanti makin rusak, makanya dia terus dipanggil ke timnas. Gitu. Dan untuk Adrian, kayaknya dia masuk jebakan Batman. Oke, dia kemarin FIFA Matchday dikasih menit bermain di timnas senior supaya kalau dia nanti bagus, ada growth spurt di Amerika nggak bisa pakai, udah kekunci
sama timnas Indonesia karena udah punya caps senior. Kalau dia ternyata nggak berkembang, ya udah, gitu. Masih banyak mungkin diaspora lainnya yang akan bisa dicari, gitu. Untuk Ivar, beberapa pekan lalu dia tanding lawan Nathan. Nathan menit bermainnya lebih banyak, full atau saya lupa. Ivar cuma 20 menitan. Memang udah, kalaupun Ivar sehat, gue sangat setuju dia jangan dipanggil dulu. Karena Nathan yang sekarang betul adalah Nathan yang pernah kita idolakan. Nathan yang menjadi salah satu bintang untuk timnas usia 23 waktu hampir lolos ke Olimpiade gitu. Jadi ya Ivar istirahat aja dulu lah. Buktikan dia bisa main lebih bagus daripada Nathan nanti di divisi 2 Liga Belanda. Marceng. Kualitas utamanya Marceng waktu dulu ngorbit adalah bukan seperti pemain Indonesia kebanyakan yang cuman kuat di lari tapi bingung waktu mau passing atau shooting. Kualitas utama Marceng adalah visinya. Tapi sayangnya ya karena minimnya menit bermain, gue termasuk yang apa ya, sayang banget, nyesek banget lah lihat Marceng jadi seperti ini. Dulu yang awalnya dia sangat punya umpan yang visioner, tapi sekarang dia punya dribbling yang visioner dan shooting yang visioner sekali ya, gitu. Jadi visinya jauh, itu visioner. Jadi dia nggak bisa shooting ke arah yang dekat, jadi shootingnya harus jauh. Gitu, kasihan. Itu visionernya Marceng sekarang. Jadi semoga nanti dia di Trencin bisa dapat menit bermain yang banyak dan bisa kembali bermain untuk timnas Indonesia di round kelima. Gua sih lebih optimis timnas akan lolos ke round 5 dengan target 1 kemenangan lawan Arab, dan di match berikutnya lawan Irak ya mainnya pragmatis aja gitu. Setuju sama juga abang timnas pusat tadi gue. Gue termasuk salah satu orang kayaknya yang suka dengan Sananta dibanding dengan semua striker yang sekarang dipanggil. Ya karena Ole belum tentu sehat full. Mauro bukan striker yang punya aura di kotak penalti, dan kita butuh striker yang untuk ngisi kotak penalti gitu. Dan semoga pemain-pemain tengah kita tidak seperti pemain tengahnya MU. Oke? Yang alergi untuk ngasih umpan ke strikernya. Gitu. Semoga Ricky juga sehat-sehat nanti di match terakhir Dewa di pekan ini, karena Ricky adalah pemain tengah yang pasti akan ngasih umpan kepada strikernya gitu. Dan Ricky juga adalah satu-satunya kayaknya pemain tengah kita saat ini yang punya kemampuan dribble, punya fisik yang kuat, dan juga punya visi dalam permainan. Tadi siapa yang bilang Ricky salah satu yang paling pintar ya? Setuju juga abang timnas pusat, emang ilmu timnas pusat emang luar biasa. Tapi kalau futsal kita timnas pusatnya bang. Gua sangat berharap lawan Arab nanti Pelupesi, Nathan dan Ricky akan mengisi post starter, karena sampai saat ini berapa kali gua nonton Persib, Haye belum meyakinkan. Betul Haye sudah ke bawa Liga Indonesia sejak lawan Libanon ya. Haye lebih senang marah. Kemarin lawan Arema juga nonton sebentar, lumayan banyak marahnya gitu. Tapi ya bersyukurnya Haye bener udah bisa main 110 menit, kayaknya lebih sih karena babak pertama juga ada injury time. Cuman Haye nanti kayaknya lebih dibutuhkan untuk
saat kita sudah menang lawan Arab Saudi, dia starter lawan Irak, kita main pragmatis, umpan-umpan jauhnya yang akan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk Miliano, bermanfaat untuk Mauro, gitu. Dan untuk lini belakang, untuk kiper dan back, gue berharap apa yang sekarang dialami Emil Audero, dia lagi peak performanya ya, semoga itu terus berlanjut. Dan minggu lalu kayaknya gue ngebayangin Emil ini akan jadi pahlawan kita, seperti dia jadi pahlawan di Cremonese dengan save-save-nya, dibantu dengan Ijes, Kevin Dix, Verdong, dan Yakob Sayuri. Satu lagi, semoga Miliano tidak menjadi Anthony seperti di MU. Karena dia terlalu apa ini? Left foot, terlalu kiri minded. Gue sebagai pemain kidal juga, sebagai pemain kidal sangat mudah ditebak. Karena Emiliano sangat fokus sama kaki kirinya. Selama dia nggak dikasih cut inside, selesai. Kita bawa dia ke pinggir, selesai gitu. Dan semoga dalam beberapa waktu ini dia bisa berkembang dan tidak menjadi Anthony seperti di MU, tapi jadi Anthony seperti di Real Betis yang bisa kasih dampak positif dan instan sama timnas Indonesia. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Oke, wah gila keren banget ya. Padahal first timer di sini. Wah, dalam juga nih pembahasannya. Oke, teman-teman, ayo datang ke KPI di Kamis depan. Oke guys, berikutnya, wah ini dia sebenarnya kalau lawan tim gua di Liga Inggris agak dari bisa kota nih ya. Tapi karena lagi bahas timnas, jadi sekarang kita bahas timnas dulu bang. Oke, tepuk tangan buat Ko Erik. Oke, makasih Nanda. Pertama kalinya gue dipanggil Ko setelah 1 tahun di sini. Membuat gue merasa seperti di rumah. Terus Mas Ronald ini luar biasa ya, baru pertama kali datang tapi udah kayak lama di sini. Udah tahu cara mainnya, senggol sana sini aja. Kayak sering nonton kita nih di YouTube, jadi tahu. Nah oke, anyway, jadi kalau ngomongin Garuda Calling, gue nggak ada masalah sama pemain yang dipanggil atau pemain yang nggak dipanggil. Gue berharap timnas nanti bakal bermain kayak pas kita ngalahin Bahrain 1-0. Jadi waktu ini koreksi gue kalau gue salah ya, tapi pas lawan Bahrain itu kan kita main 3-4-3. Tapi pas Bahrainnya dateng, kadang Rizky Ridhonya maju, jadi 4-3-3 gitu. Di tengah ada 3 orang. Terus kalau misalnya kita lagi di dalam banget, kita lagi bertahan banget 5 back, kadang Marcelo-nya ikut turun, jadi tetap ada 3 pemain tengah gitu. Jadi gue bukan bilang kemudian taktiknya harus sama karena lawannya juga beda dong. Tapi yang gue lihat itu kita tuh mengontrol pertandingan. Pas lawan Bahrain itu yang gue suka. Bukan dengan megang bola tapi dengan nutup, dengan menguasai ruangan kosong gitu. Meskipun kita nggak megang bola. Nah itu yang salah satu match timnas yang paling gue enjoy di bawah ke tim kepelatihan ini tuh ya lawan Bahrain 1-0 itu. Selain menguasai pertandingan, yang gue suka juga itu dari Bahrain itu di menit-menit akhir itu Kambuaya ngumpan pakai kaki bagian luar, stylish banget gitu. Trivela, bener. Jadi gue ngelihatnya tuh kayak di akhir-akhir pertandingan tuh secara mental pemain kita udah tahu kita di atas Bahrain. Udah enjoy banget, udah tahu bakal menang. Jadi gue berharap gue bisa ngelihat 2 hal itu lagi nanti di pertandingan lawan Arab Saudi sama Irak. Kalau misalnya kata Coach Saldi, kita bahkan bisa main nyerang, mungkin itu kuncinya kali. Kita juga bisa ngontrol pertandingan gitu. Nah terus Nicolas Jover freelance di Arab Saudi. Sebenarnya Arsenal juga udah nggak sesanggar itu sih di corner. Kalau nggak salah dia kalau efektivitas corner tuh Arsenal udah bukan
paling efektif kalau nggak salah bola mati di Liga Inggris. Tapi emang Arsenal itu seremnya itu kalau gue perhatiin kalau misalnya tiap mau bola mati itu Gabriel ngobrol dulu sama Declan Rice gitu. Janjian dulu bener. Jadi yang ngatur bola mau kemana itu bukan Declan Rice, bukan yang nendang, tapi orang yang di dalam kotak penalti. Nah itu yang bikin Arsenal jago banget set piece-nya, tapi itu kan teori kan. Belum tentu bisa juga. Sebenarnya yang gue dikasih jempol sama ini coach dari pusat, gue berarti bisa ke KNVB, gokil. Nah itu teori, itu kan tergantung pemain juga, tapi sebenarnya yang paling serem dari cornernya Arsenal itu banyak pergerakan off the ball di kotak penalti dari pemain-pemainnya. Kalau misalnya lu pernah lihat Ben White itu suka nyubit-nyubitin tangan kiper. Nah, jadi dramanya tuh banyak. Nah itu kalau ketemu Arab Saudi ada drama itu kan, aduh gimana males sih, malesnya itu yang paling serem sebenarnya. Dari ilmu cornernya Arsenal, dramanya itu, gimmick-gimmicknya. Cuma kan Arab Saudi juga banyak lagi ada masalah ya. Jadi kiper utama mereka itu 3 musim terakhir kayak cuma main di bawah 10 kali gitu. Musim ini dia perlu sampai pindah ke divisi 2-nya Arab Saudi. Saking gak dapet tempatnya gitu. Jadi itu nggak cuma kiper doang, tapi pemain Arab Saudi banyak yang udah mulai jadi cadangan, nggak main reguler lagi. Jadi gue cukup optimis soal Arab Saudi, cuma emang malesnya itu kan kita ber-11, mereka kan 12 orang kayaknya ya. Nah, 11 ya. Tapi kalau misalnya wasitnya dari Kuwait, berarti dia ngobrol sama pemain Arab Saudi pakai bahasa Inggris atau Arab juga? Ya repot dong kita, berarti jangan mesti bawa Google Translate. Tapi moga-moga ada obrolan lah, kan kita bangsa yang kuat. Jadi mungkin nanti ada obrolan dulu kan dari bos sama bos sono, sama bos kita. Kalau bisa tetap ngomong bahasa Inggris lah gitu. Jangan sampai ya kalau mau kayak gitu kira-kira lah ada batasnya juga lah. Gitu. Jadi ngegosip, sorry. Kalau wasitnya aneh-aneh, setrum aja. Setrum dengan, jangan. Tap-tapinnya tolol, jangan. Oh iya, terus Beckham itu udah fix nomor 7. Beckham Putra, belum tahu ya. Tapi kalau nomornya 7 sih bagus sih, itu emang udah fitrahnya Beckham nomor 7. Kalau Ferdinand kan harusnya nomor 5, Van der Sar 1. 2 Prabowo, 3 Ganjar. Jokes tahun lalu. Anyway. Udah basi. Masih ketawa aja lu semua, stres emang lu semua. Pikirin timnas kayak gitu ketawa. Nah, jadi semoga nanti timnas memberikan 100% usaha terbaiknya, kalau bisa 200%, seperti Massive Thunder ada 100, 120, Pego 200. Mantap. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Erik. Gila, nggak berasa ya omongannya ya tadi. Kasih banget 100, 120, keluar aslinya Pego. Gak apa-apa, keren, gak apa-apa, keren. Keren, gak apa-apa. Oke, teman-teman, yang berikutnya ini adalah penampil terakhir. Wes, dia suka maju dengan gaya misteriusnya. Oke, tuh kan, langsung dipakai. Oke, kita berikan tepuk tangan nomor yang buat David. Selamat malam semua. KJD kalah ya? Iya. Gak apa-apa ya, KJD kalah ya, gak apa-apa ya. Soalnya gini nih, kan KJD kalah kan Amorim stay. Kalau KJD kalah, Amorim out. Amorim out, diganti tuh pelatihnya. Cita-cita gua melihat MU degradasi, gak jadi. Kalau Amorim out.
Ya makanya kalian ngalah dulu ya nggak apa ya. Karena nanti kan lawan Brentford MU kalah lagi tuh. Gak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Temanya apa nih? Garuda Calling ya. Oke. Ini yang gue lihat. Jadi pelatih yang sekarang ini bukan pelatih yang sebelumnya ya, yang namanya tidak boleh disebutkan. Jadi pelatih yang sekarang ini punya kriteria pemain yang pemanggilan pemain ya, yang berbeda dengan pelatih sebelumnya. Kalau pelatih sebelumnya itu kan fisik. Kalau pelatih yang sekarang itu match fitness dan football IQ. Itulah kenapa judul ini muncul ya. Garuda Calling tambah Ivar, Adrian, Arhan, Asnawi, Marseng dan yang lain-lain. Gua nggak tahu kenapa nggak disebutin, apakah kelupaan atau bagaimana, gua nggak tahu. Ya Ivar tadi sudah disebutkan ya, match fitnessnya kena cedera. Adrian ya sama match fitness juga dan masih mentah. Arhan, well dia jujur di Bangkok dia juga nggak terlalu sering main, seringnya di cadangan. Baru kemarin pas Lamburam dia baru main dari awal, meski akhirnya dia diganti kan, mainnya lumayan sih. Si Marceng ya dia administrasinya belum kelar katanya ya. Jadi ya dia belum main juga, jadi nggak dipanggil sama dari apa namanya performa dia kemarin pas lawan Chinese Taipei dan Lebanon yang nggak seperti ekspektasi kita semua ya, seperti biasanya. Nah soal Asnawi ini nggak seperti pemain-pemain yang gue sebutkan sebelumnya tadi. Ini sorry to say, football IQ-nya nggak nyampe, makanya dia nggak dipanggil. Terus ada dua nama yang sebenarnya pengen gue bahas ya sebenarnya ya. Jadi ada satu nama yang pertama nih yang ya ini fansnya agak sensitif ya. Jadi gue udah ngikutin pemain ini dari dia di klubnya pakai nomor punggung 35. Kalau sekarang kan dia pakai nomor 2 tuh, ya kan? Ini maksudnya bukan itu ya. Maksudnya nomor punggung ya, nomor 2 ya. Gue takutnya. Jadi waktu dia pakai nomor punggung 35 itu adalah menurut gue itu the best version of pemain itu. Bagus banget. Makanya sampai pelatih sebelumnya kepincut kan buat naturalisasi dia. Setelah dia, tapi waktu dia pakai nomor 35 itu ada sesuatu hal yang mengganjal di gua. Dia itu kan back tengah. Dia itu nggak pernah main 90 menit. Back tengah loh. Yang ngegantiin dia itu pun juga back tengah, bukan striker kalau mau ganti taktik ya. Tapi ini enggak, yang gantiin dia tuh back tengah juga. Padahal oke kalau misalkan dia main Minggu, terus dia Rabu main gitu. Oke kalau dia ganti nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini enggak. Dia Minggu nggak main 90 menit. Game selanjutnya itu main di hari Minggu juga. Kan aneh bro. Pemain sekarang tuh kan khususnya back tengah ya. Lu tuh harus bisa main 90 menit dalam waktu per 3 hari. Ini main nggak bisa bro. Buktinya pas apa? Pas lawan Australia kemarin. Kan sebelum lawan Australia kan dia main, gue lupa di klubnya main full lah. Lawan Australia dia main. Menit 60 udah pegang selangkangan. Iya loh. Iya. Serius beneran, lu lihat itunya pegang 60 udah pegang selangkangan gitu. Iya, gitu. Jadi ya itu mungkin juga apa? Itu juga mungkin salah satu alasan kenapa pemain ini sampai sekarang belum bisa pindah ke klub yang lebih baik. Karena klub-klub yang lebih baik dari klubnya dia sekarang juga pasti ngelihat match fitness juga. Itu juga jadi salah satu pertimbangan juga. Dan satu lagi ya, ini nama yang tadi disebutkan oleh Coach Gondrong ya. Yang back yang lebih tinggi dari dia badannya. Ini asumsi gue ya, semoga gue salah. Semoga gue salah ya. Akan ini memutuskan untuk cuti tanpa setujui bosnya. Itu yang gue lihat. Kalian kan kalau misalkan mau cuti kan kalian kan izin dulu sama bosnya kan. Terus tunggu ACC dari bos kalian baru kalian cuti kan. Nah dia ini enggak. Dia mau lipat lagi. Dia nggak bilang-bilang cutinya. Langsung cuti aja gitu. Iya. Yeah. Ya gue sebagai bosnya ya si Pak Erik ya kesel dong. Jadi mungkin itu alasan ya kenapa mungkin dia tidak dipanggil. Itu menurut gue. Nah itu apa lagi ya? Oh ini
untuk tim pelatih timnas Indonesia, gue mohon sekali, please jangan idealis. Kalau lu terlalu idealis, yang ada kejadian kayak Australia, dibantai. Kan nggak lucu gitu loh. Kita tuh 2 pertandingan ini tuh melawan Saudi dan melawan Irak ini pertandingan yang hidup mati gitu loh. Ini pertandingan yang bisa menentukan apa ya, mood rakyat Indonesia gitu. Karena ini ada 2 kemungkinan yang bisa gue lihat itu. Ini yang mungkin benar-benar akan menjadi trigger luar biasa. Yaitu 2. Kita lolos langsung. Satu lagi kita peringkat 3 kita nggak lolos. Semoga jangan ya. Yang peringkat 1 dan peringkat 3 ini kan memicu reaksi masyarakat. Dan gue yakin rakyat itu bakal turun ke jalan. Bedanya, kalau kita lolos langsung, itu kita akan menyalakan flare. Tapi kalau kita peringkat ketiga, kita semoga jangan. Maka please, kalau misalkan lo nggak bisa, misalkan ya, lo nggak bisa nih peringkat 1, it's okay. Lo masih on track ronde kelima nggak masalah, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting jangan peringkat 3. I beg you please, oke? Okay? Please. Oke, thank you, terima kasih sekian dari gue. Oke, David. Thank you David. Akhirnya nggak bisa juga ya teman-teman. Sayang banget masih banyak yang belum maju, tapi sayang sekali lagi-lagi waktu yang harus memisahkan kita deh guys.